Hai, ketemu lagi bersama aku, Nabil. Di videoku kali ini guys, aku mau ngobrol-ngobrol masalah operasi plastik ya. Kebetulan, ini opiniku ya. Kalau menurutku, orang operasi plastik itu fine-fine aja sih, selama nggak terlalu banyak merubah wajahnya atau akhirnya yang dari mulainya cakep jadi jelek. Kalau dan juga nggak too much gitu, nggak terlalu baik, nggak terlalu ketagihan operasi plastik terus-terusan akhirnya muka jadi yang nggak karu-karuan. Aku sendiri juga ada pengalaman ya, kebetulan aku juga kan pernah operasi plastik beberapa kali. Pengalamanku sih, aku operasi plastik bukan cuma ya buat bikin tambah bagus juga pastilah. Pertama kali aku operasi plastik itu operasi hidung ya, karena dulu kan hidungku besar terus bentuknya miring ke sini loh. Karena waktu kecil umur 8 tahun aku pernah kecelakaan, ditabrak motor apa waktu umur 8 tahun deh. Terus semenjak itu hidung kayak bengkok gitu, dan aku bener-bener kepengen banget hidungku itu diperbaiki, dibalikin. Terus ya kalau udah di operasi plastik pasti sekalian lah, karena kita kan udah dibius gitu, jadi sekalian aja biar diperbaikin terus dibagusin juga lah. Nah, kalau aku kan orang Arab, jadi hidungku udah mancung memang dari zaman dulu. Jadi nggak perlu tambah tulang, apa tambah silikon, apa nggak usah, karena tulang hidungku juga udah tinggi kan. Nah, 2017 aku mulai cari-cari dokter yang kira-kira pas buat aku. Pernah konsultasi sama dokter Korea beberapa kali, terus aku pernah ke Riga, Latvia, sampai konsultasi ke dokter, tapi kayaknya ini dokter gak bisa kasih yang aku mau gitu loh. Terus pernah juga ke Praha, konsultasi ke dokter di Cekoslovakia, katanya bagus kan kata temanku. Tapi kayaknya gimana ya, dia nggak bisa ngasih yang aku mau gitu. Dokternya bilang katanya nanti bakal ada bekas luka sedikit di sini. Lah aku nggak mau lah ada bekas luka. Masa kita operasi hidung terus malah jadi cacat kan, kanan kiri ada bekas lukanya, karena ini hidungku harus dikikis kan waktu itu. Dilurusin, terus dikikis, kanan kiri, dan aku maunya hidung agak naik gitu, kayak sekarang. Kayak sekarang kan tuh, bentuknya kan agak naik. Hidung yang ideal begitu, kata dokter sih, aku nggak tahu. Tapi yang aku mau seperti itu. Nah, pas aku lagi cari-cari, kok di Google itu suggest-nya ke Turki, terus ke Istanbul, terus aku bilang, kenapa sih selalu suggest-nya Istanbul? Akhirnya aku lihat di Istanbul. Karena aku tinggal di Finland, jadi deket ya dari Istanbul. Naik pesawat cuma 3,5 jam. Dan waktu itu aku masih paspor Indonesia, belum paspor Finland. Nggak pakai visa, cuma visanya on arrival, jadi gampang buat kesana. Nah, akhirnya konsultasi sama satu dokter. Aku lihat di situ ada dokter itu punya model LGBT juga. Modelnya bilang katanya, oh ini saya mau operasi, bikin YouTube juga itu model. Gimana prosesnya operasi di klinik center waktu itu namanya. Terus aku sekalian kan, karena hairline-ku kan udah tinggi banget waktu itu, botak di sini udah tinggi. Aku pengen hairline-ku turun, jadi tanam rambut juga, sama di tengahnya juga diisi. Nah, karena aku yakin sama gay dari Inggris itu, dia itu makeup artis terkenal, dia bisa make up dirinya berubah kayak Kim Kardashian pokoknya dia bisa make up karakter gitulah. Dia sangat talented. Dia pengen operasi hidungnya dikecilin biar kayak perempuan, karena dia kan sering make up drag queen gitu. Nah, terus aku lihat Instagram dia operasi di sana, di klinik center di Istanbul. Akhirnya aku juga booking di klinik center. Kata klinik centernya, oke, boleh, kamu bisa booking. Kamu harus bayar DP dulu. Waktu itu bayar DP-nya 200 euro ya.
Oke, aku kirim 200 euro. Nah, waktu itu aku nunggu sekitar 4 bulan ya. Itu bulan April, Mei, Juni, Juli. Iya bener, 4 bulan. Pokoknya Agustus, rencana aku kesana kan. Mau operasinya Agustus di klinik center Turki itu. 2 minggu sebelum jalan, aku lihat si namanya Alexis Stone. Namanya dia itu Alexis Stone itu yang modelnya klinik center, yang makeup artist terkenal itu di Inggris, London. Nah, dia posting bilang katanya hidung dia nggak bisa bernapas, udah hidungnya dengan baik, operasinya gagal, ini itu bentuknya jadi aneh. Aku lihat bener sih, dia posting video itu di YouTube, terus aku lihat katanya klinik center nggak bagus, ini itu. Aku kan kaget karena aku 2 minggu lagi mau ke sana, mau operasi hidung di klinik center sama tanam rambut. Nah, aku stres. Lihat ini orang operasinya gagal. Nah, aku masa 2 minggu lagi mau dioperasi dengan dokter yang sama, tempat yang sama. Aku takut dong gagal. Akhirnya aku cari di Instagram. Buru-buru cari di Instagram dokter yang bagus, ketemu. Satu dokter ini, dia punya customer, punya pasien itu yang hidungnya masalahnya persis kayak aku. Sama dia bisa diperbaikin dan jadi bagus. Namanya Dr. Erkin Onsal di Istanbul. Nah, Dr. Erkin Onsal ini aku hubungin, terus aku cerita sama dia, oh aku udah booking di klinik center tapi aku mau cancel. Aku bilang sama klinik centernya juga aku cancel karena aku nggak bisa datang, aku ada kerjaan, aku pura-pura begitu. Nah, mereka, oh iya bisa diundur waktu kapanpun. Nah, udah iya aku iyain aja, pokoknya yang penting cancel lah. Udah nggak apa-apa, uang 200 euro angus. Nah, Dr. Erkin ini bilang, oke, kita bisa bikin hidung kamu seperti yang kamu mau, ini, terus nggak ada bekas lukanya katanya. Emang bener sih, nggak ada bekas luka tuh. Di sini pun nggak ada bekas luka sama sekali. Kanan kiri nggak ada bekas luka. Jadi dia operasinya lukanya itu di dalam. Nah, setelah operasi itu benar-benar di dalam hidungku itu nggak bisa bernapas selama seminggu ya, ditutup kan, jadi napasnya dari mulut. Karena di dalamnya kan bekas operasinya dalam semua. Nah, akhirnya aku jadi Dr. Erkin ini, DP bayar 500 euro, udah aku kirim, udah jadi, tanggalnya kebetulan, aku udah booking tiket pesawat dari 4 bulan yang lalu. Kebetulan dokternya ada waktu pas hari itu. Nah, jadi aku datang hari Jumat, terus begitu nyampe, aku booking hotel sendiri kan, di daerah Taksim. Begitu nyampe, aku langsung ke tempat Dr. Erkin Onsal ini. Di sana diperiksa apa, dokter bilang kamu harus puasa sehari sebelum operasi. Jadi dari malam gitu, dari malam puasa, pokoknya 12 jam apa berapa lama, 12 jam dia katanya. Karena akan bius total. Oke, aku bilang oke, iya aku akan puasa gitu. Operasinya hari Senin kan, karena aku minta hari Senin, diundur hari Senin karena Jumat aku masih jalan-jalan lah ke sana karena belum pernah ke Istanbul, itu pertama kali ke Istanbul. Nah, jalan-jalan, makan-makan, pokoknya aku jalan sendiri sih, nekat judulnya, operasi sendiri, nggak ada yang nungguin. Nah, setelah itu malamnya aku puasa 12 jam. Hari Senin aku ke kliniknya rumah sakit Dr. Erkin itu di Istanbul, Asia, jadi agak jauh. Naik taksi ke sana, sampai di sana pagi-pagi, aku kata dokternya, oh kamu kan mau tanam rambut juga. Akhirnya tanam rambut dulu, setelah tanam rambut operasi. Jadi nggak operasi hidungnya nggak hari itu. Jadi tanam rambut dulu hari Senin, iya. Hari Senin tanam rambut. Setelah tanam rambut, 2 hari setelah tanam rambut, kamu balik lagi. Baru operasi hidung. Nah, 2 hari setelah tanam rambut, balik ke situ, rambutku dicuci sama di sana pegawainya itu, nurse-nya. Selesai rambut dicuci. Nah,
baru operasi hidung. Pas operasi itu, aduh, operasi hidung yang karena gimana ya, karena nggak ada yang nemenin, jadi deg-degan dan takut kenapa-kenapa, semua tanda tangan sendiri kita, ya pakai bahasa Inggris sih, tapi ya serem aja karena kita kan nggak pernah tahu. Operasi kan, semua operasi itu ada resikonya ya. Jadi judulnya aku nekat aja waktu itu karena benar-benar kepengen hidungku diperbaiki, karena aku operasi bukan karena gimana ya, udah hidung udah bagus, udah mancung kok dioperasi lagi. Enggak, karena hidungku miring, terus aku minta ke dokternya dilurusin biar di tengah, terus dinaikin karena kan udah telanjur ya operasi, sekalian dibagusin, dinaikin gini bentuknya karena kan tadi hidungnya bentuknya ke bawah terus naik ke atas, dan kanan kiri di sini dikikis. Kalau orang Arab kan biasanya ada jendolan di sini ya. Nah, jendolannya juga dikikis di sini. Ya, jadinya begini dah. Ya, aku puas banget sih jujur sama hasil operasinya Dr. Erkin. Aku merasa beruntung. Sebelum aku ke operasi clinic center, si Alexis Stone dia udah bilang, dia bikin YouTube yang ngasih tahu kalau clinic center tuh nggak bagus. Walaupun harga lebih murah sih clinic center dari Dr. Erkin, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting dokter itu bisa ngasih hidung yang aku mau gitu. Habis itu aku kan setelah operasi itu aku bangun, nginep sehari di rumah sakitnya, terus sama dokternya itu suruh istirahat, besoknya baru boleh pulang ke hotelku, dianterin. Nah, itu penyembuhannya itu sekitar berapa hari ya? Seminggu setelah operasi aku nggak boleh pulang. Ya kan, sama dokternya nggak boleh pulang. Harus masih di Turki. Setelah seminggu operasi balik lagi. Hidungku itu kan ada kayak ganjelan gitu loh, biar bentuknya nggak berubah. Jadi nggak bisa napas selama seminggu. Napasnya cuma dari mulut aja. Berat banget sih jujur, itu operasi yang paling berat. Operasi hidung, jadi aku udah gak mau lagi operasi hidung, dan aku alhamdulillah udah puas lah sama hasilnya, karena dokternya bisa ngasih yang seperti aku mau. Nah, setelah operasi, setelah seminggu, itunya kan dilepas, yang ganjelannya di hidung. Udah ganjelan dilepas, bisa bernapas, tapi pas 5 hari sebelum dilepas itu darahku keluar terus. Aku nggak tahu kenapa. Aku balik ke dokter lagi, kata dokternya nggak apa-apa, itu normal Nabil, karena hidung kamu kan dikikis, banyak dikikis. Jadi tulang kamu yang dikurangin malahan, bukan. Kalau orang Asia kan biasanya karena hidungnya nggak tinggi, jadi tulangnya ditambah pakai silikon atau pakai nggak tahu tulang apa dari telinga apa zaman sekarang kan metodenya banyak ya. Karena karena hidungku sudah gede gitu, udah mancung, jadi malah dikikis, dikecilin. Makanya aku cocoknya ke dokter Turki. Karena dokter Turki biasanya mereka kan ngoperasi hidung-hidung orang Arab, orang Turki yang hidungnya udah tinggi-tinggi, sama mereka dikecilin gitu. Kalau Korea, buat aku nggak cocok karena tipe wajah orang Korea kan Asia. Rata-rata mereka hidungnya pesek, dimancungin gitu, tambah tulang. Kalau aku nggak perlu tambah tulang, jadi dokternya itu nggak bisa ngasih seperti yang aku mau, dan harganya jujur Korea lebih mahal daripada Turki. Turki lebih murah dan bagus. Aku puas sih. Nah, itu akhirnya setelah itunya dilepas, sehari setelah itu bisa pulang. Nah, habis itu aku balik lagi. 6 bulan setelah itu aku balik lagi. Aku ngajakin temanku juga mau operasi hidung. Nah, aku juga operasi lagi telinga, karena dulu telingaku kan begini, kayak caplang kebuka, terus ditutup gitu loh guys. Jadi di sini ada bekas jahitannya. Operasi telinga sama filler lah di sini. Karena kan aku nge-gym, berat badanku kan turun, terus muka jadi gempot. Nah, di sini kelihatan kosong gitu loh, akhirnya diisi. Udah itu aja sih operasiku, yang lainnya asli. Kayak bibir itu asli. Nah, bibir udah doer dari zaman dulu. Cuma karena dokternya bilang bibir kamu bakal tambah tebal setelah operasi hidung, karena tadinya hidungnya di bawah kan, di sini, terus dinaikin, bibir kan ketarik tuh jadi naik. Makanya bibir atas juga ikut tambah doer.
Bagus lah kalau bibir doer. Karena bukan apa-apa ya. Di Eropa, ya boleh-boleh suka lah sama orang yang bibirnya doer gitu. Karena menurut mereka seksi. Enak juga buat ciuman. Kalau bibir tipis kan ciuman susah banget. Memang bener sih, aku juga mantanku kan bibirnya rata-rata tipis gitu ya. Nah, susah banget kalau mau ciuman karena gimana sih, bibir cuma segaris, mau nyium apa? Bisa aja main lidah judulnya. Nah, gitu loh guys. Jadi menurutku ya operasi plastik sih nggak tabu lah. Selama nggak nggak merubah terlalu banyak, terus nggak kita jangan sampai ketagihan. Aku sih alhamdulillah setelah operasi plastik itu udah nggak pengen operasi yang lain lagi. Udah dirawat aja, udah terima kasih lah. Beruntung aja, merasa beruntung. Operasinya berjalan dengan baik, lancar. Terus ya hasilnya aku puas gitu aja. Nggak aku bilang, oh aku jadi berubah yang luar biasa. Berubah banget sih, enggak ya. Ya berubah sih, dari zaman dulu aku lihat diriku yang dulu sama sekarang. Lain lah mukanya. Tapi ya gimana sih? Selama membuat kita bahagia ya nggak apa-apa, lakukan aja. Gitu, karena aku banyak lihat lah ya, orang operasi yang gagal tuh banyak kan. Atau operasinya udah bagus, terus operasi lagi sampai akhirnya hancur gitu. Kalau saranku sebelum operasi, lihat dulu kayak hasil-hasilnya dokter itu. Kira-kira menurut kamu dokter itu bisa kasih seperti yang kamu mau nggak gitu? Karena banyak juga yang operasi plastik gagal kan, gitu. Jadi kita benar-benar harus sangat hati-hati sebelum operasi plastik. Jangan cuma kata orang bagus, kita nggak survei lagi, akhirnya malah hancur jadinya. Kita udah keluar uang banyak, sakit, berkorban waktu, macem-macem, terus nggak ngedapetin hasil yang maksimal kan, sayang banget gitu. Jadi harus benar-benar survei, terus harus gimana, sebelum operasi itu benar-benar yakin dulu kalau kayaknya nih dokter bisa benar-benar ngasih yang hasil yang kita mau gitu. Di Turki harga lebih murah sih daripada Korea. Tapi aku nggak tahu, Korea juga kan banyak ya, ada yang murah, ada yang mahal. Turki juga banyak sih, ada yang murah, ada yang mahal. Kebetulan dokterku lumayan, harganya nggak mahal-mahal amat. Lumayan lah murah. Tapi sekarang harganya sudah naik. Karena temanku ada yang nanya lagi. Kebetulan temanku yang tinggal di Belanda, dia mau ngecilin hidung juga. Dia nanya ke dokterku, harganya wah udah 2 kali lipat lebih. Karena dokterku udah famous sekarang mungkin ya. Udah nanganin banyak orang. Dulu dia kayaknya masih baru awal-awal deh. Masih baru-baru gitu. Tapi ya udah bagus. Dia emang bagus sih, jujur. Aku puas sama dokter Erkin Onsal. Kalau dia mau lihat Instagramnya dia ada di namanya Erkin Onsal. Dokter Erkin Onsal. Bagus-bagus, dia emang spesialis hidung. Terus mau operasi sedot lemak, operasi gedein pantat, dia juga bisa. Sama telinga yang kebuka, telinga aku kan tadinya kebuka gini, terus ditutup. Gitu loh guys. Gitu aja ceritaku guys. Cuma mau sekedar berbagi tentang pengalamanku operasi plastik di Turki gitu. Ya setelah operasi plastik ya nggak ada apa-apa sih, maksudnya nggak ada efek yang kayak pembengkak apa merah hidung atau gimana enggak. Penyembuhannya sekitar aku pikir dulu setelah operasi plastik langsung hasilnya berapa bulan langsung maksimal kan, hasilnya hidung kecil bagus seperti yang kita mau. Enggak, ternyata hidung bengkak dulu, lama-lama kempes. Aku dapetin hasil maksimal seperti sekarang itu 1,5 tahun deh, kalau nggak salah ya. Setahun setengah yang aku ngerasa itu benar-benar hasilnya maksimal. Gitu loh guys. Makanya harus sabar juga setelah operasi plastik, karena nggak ada sesuatu yang instan. Semuanya butuh waktu dan kesabaran. Juga uang. Oke guys, terima kasih ya udah dengerin ceritaku tentang pengalamanku operasi plastik. Kebetulan aku puas jadinya. Nggak ada pengalaman buruk gitu. Hampir dapat dokter yang jelek yang klinik center itu, tapi syukurlah akhirnya itu orang, si Alexis Stone itu kasih tahu
bikin YouTube. Nah, akhirnya aku lihat, oh itu dokter nggak bagus, jadi aku harus cancel buru-buru gitu. Ada hikmahnya. Oke, terima kasih guys sudah nonton videoku. Bye. Lagi jalan-jalan gitu ya sekarang. Lumayan hari ini udah bisa napas dari hidung dikit-dikit, tapi masih ada itu ganjelan, jadi nggak bisa buat napas lega dulu.